laporannya gimana sih ke Dokter? Mungkin kan katanya udah jadi tersangka juga ya, namun Dokternya masih bisa bebas berkeliaran mungkin seperti itu. Siap. Nah, jadi kalau untuk di laporan saya, kebetulan kan memang ini prosesnya sudah sangat panjang dari mulai bulan Oktober sampai saat ini. Nah, di dalam prosesnya kan kita sudah mengikuti nih prosedur-prosedur di dalam penegakan keadilan, penegakan hukum ya. Dari saya kan laporannya tuh pertama tuh di Polda Sumut. Nah, saat di Polda Sumut ternyata dilimpahkan di Polres Medan. Nah, saat di laporan itu masuk di Polres Medan, saya dipanggil dan semua proses sudah dilakukan, lidik, sidik, kemudian tersangka. Kalau nggak salah di 17 Maret ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian ada panggilan pertama di tanggal 26 Maret kalau nggak salah untuk BAP tersangka. Namun kemudian kan dokter detektif itu tidak datang, tidak menghadiri. Nah, ternyata saya mendapatkan surat dari Mabes sendiri akan dilakukan gelar perkara khusus. Nah, di dalam gelar perkara khusus, kalau nggak salah tanggal berapa itu saya datang ke sini, kita melakukan gelar perkara khusus, ada pimpinan sidang, gitu, ada pimpinan gelar, dan banyak banget ya yang orang yang berwenang lah, divisi ini apa segala macam. Ada juga ahli hukum di dalamnya. Nah, saat kita dilakukan bukan wawancara ya, kayak sidang ya, kayak peradilan juga sih di dalam ya. Ada pertanyaan-pertanyaan untuk menanyakan sebenarnya duduk perkara seperti apa, kenapa kok bisa menjadi tersangka. Nah, saat itu dilihat ternyata memang unsur pidananya ada, karena kan saya dituduh jelas dengan wajah saya, foto wajah saya mengatakan bahwa saya bukan dokter. Nah, saya membuktikan bahwa saya adalah seorang dokter. Nah, saya membuktikan dengan ijazah saya, surat tanda registrasi saya dari Kemenkes, kemudian dari SIP saya, surat izin praktek. Nah, untuk kemudian dibahas kembali dalam temuan pertama di rapat pertama, kemudian di rapat kedua saya tidak ikut karena memang di situ adalah ahli-ahlinya gitu. Nah, untuk kemudian setelah beberapa hari kemudian saya mendapatkan informasi dari penyidik Polrestabes Medan katakan bahwasanya ini proses tetap dilanjutkan gitu. Nah, sekarang lagi persiapan berkas kalau nggak salah meminta keterangan terhadap organisasi kami, ada Ikatan Dokter Indonesia dan Pradaweri. Jadi Pradaweri ini menaungin organisasi untuk estetik. Bahwasanya sudah disuratin yang pertama dan yang kedua. Jadi yang pertama penyuratannya mungkin belum bisa hadir, kemudian ada surat kedua. Nah, untuk selanjutnya nanti ada panggilan kedua terhadap dokter detektif. Nah, saat itu nanti kita nggak tahu lagi bagaimana prosesnya. Kalau misalnya apakah kita nanti ditahan, itu kan saya tidak memiliki wewenang untuk menjawab. Karena setahu saya memang kalau hukumannya 5 tahun di bawah itu tidak ditahan, tapi nanti akan diproses di kejaksaan atau di persidangan. Tapi melihat Dokter yang masih berkeliaran itu bisa dikatakan seperti itu, gimana sih? Anda sendiri kan sudah banyak dirugikan ya? Ya, jadi gini, kalau saya pribadi melaporkan Dokter ini bukan atas dasar dendam, bukan atas dasar saya ingin dia di penjara, enggak seperti itu, tapi saya ingin memperbaiki nama saya, bahwa saya seorang dokter gitu loh. Sehingga nanti kita lihat saja mau ini di penjara atau tidak di penjara, saya tidak mengarah ke sana. Tapi saya mau keadilan bagi saya, bahwasanya nanti akan ada putusan di mana mengatakan bahwa dokter ini bersalah dan saya memang seorang dokter. Saya akan kejar terus nih, karena memang saya adalah seorang dokter, itu aja sih. Tapi menurut dokter sendiri, apa yang dokter lakuin itu menyalahin SOP sebagai dokter gitu katanya dok, bahwa seorang dokter itu nggak boleh justice. Ya, jadi begini, dok? Sebenarnya ini kan asumsi, jadi tidak ada aturannya. Seorang dokter ketika dia melakukan justice itu dikatakan bukan seorang dokter. Coba kita bisa melihat nih sama-sama nih aturan mana yang mengatakan bahwasanya ketika ada seorang dokter justice dia dianggap langsung otomatis tidak menjadi seorang dokter. Nah, karena coba ditanya kembali kepada dokternya, apakah dokter pernah melakukan justice juga? Coba ditanyakan, karena setahu saya di dalam berita-berita dokter juga sudah pernah melakukan justice kepada teman sejawatnya lain untuk alat kesehatan. Tapi saya memang tidak tahu, itu hanya beredar di dalam sosial media saja. Berarti dia bukan seorang dokter juga dong, nah, kan begitu tuh. Dok, tapi kalau di dalam
kedokteran sendiri itu emang boleh nggak sih seorang dokter itu keluar negeri just tip gitu seperti apa yang dokter lakuin itu boleh nggak dok sebenarnya dok? Begini, ketika aturan itu tidak ada, kita pasti bisa melakukannya. Kita kan base-nya adalah aturan, landasannya apa nih? Apakah undang-undang? Kalau undang-undang tidak ada mengatakan bahwasanya kita dilarang untuk just tip, apakah itu salah? Kalau secara undang-undang nggak ada ya? Tidak ada. Apa gitu? Jadi kan kita ada landasan, bukan asumsi kita nih. Gitu. Bagaimana yang sampai saat ini dokter itu selalu tetap menganggap dokter itu Just tipper. Bukan dokter. sampai di It's okay, nggak apa-apa. Karena menurut saya begini, saya yang saya masalahkan adalah saya dikatakan bukan seorang dokter, bukan just tipper. Jadi kalau saya dikatakan just tipper, it's okay, selagi itu tidak menyalahi aturan atau tidak ada undang-undang yang melarang saya untuk menjadi seorang just tipper. Kalaupun nanti saya menjadi just tipper, ya kita nggak tahu nih rezekinya nih ya. Ternyata saya memang rezeki di just tipper, ya kita nggak tahu. Yang penting itu tidak dilarang oleh negara atau dilarang dari undang-undang. Berarti dalam hal ini sangat dirugikan terkait bagaimana kamu baik gitu ya? Iya benar. Jadi memang aku rasa itu adalah penggiringan, bukan menjadi topik dari laporan saya. Itu hanyalah giringan kalau menurut saya. Tapi aku nggak tahu apakah ini seperti apa. Yang pasti saya mempermasalahkan adalah saya dikatakan bukan seorang dokter. Itu saja. Tapi kalau misalnya dokter detektif bisa membuktikan bahwasanya saya bukan seorang dokter, ya silahkan. Nanti salah, saya yang salah. Gitu. Mungkin terakhir pesan untuk dokter nih yang belum sama sekali di penahanan, padahal sudah ditetapkan sebagai tersangka, ada nggak yang disampaikan? Nah kalau saya sih sebenarnya begini, termasuk di dalam wawancara ini ya, saya tidak mau ada giringan-giringan opini di mana masyarakat pasti tidak memahami. Karena di dalam sosial media ini kan sangat banyak sekali giringan-giringan opini yang liar, yang dipotong apa segala macam. Nah, terkait aku dan Doktif, secara personal saya sudah menyalam, sudah baik-baik saja. Saya juga sudah meminta dan memohon kepada Doktif untuk jangan menggiring atau jangan memberikan statement apapun, karena masyarakat tidak akan tahu gitu. Karena sebenarnya Doktif pun sebenarnya sudah tahu bahwasanya masalahnya adalah saya bukan seorang dokter, bukan just tipper-nya. Begitu. Jadi kita juga udah melakukan gelar perkara khusus, ada proses wawancara, sidik, semua segala macam, BAP, BAW, itu memang permasalahan adalah yang tadi itu, legalitas saya sebagai dokter dikatakan bukan seorang dokter, bukan just tipper. Ini dokter sendiri kan udah statusnya udah tersangka ya dok ya, itu bakal pakai baju oranye atau nggak sih? Nah kalau itu saya tidak terlalu memahami. Yang saya tahu dari pengacara saya, setelah proses ini akan ada pemanggilan BAP kedua, kemudian akan dilanjutkan langsung ke pengadilan. Begitu. Nanti untuk ditahan atau tidak ditahan saya tidak tahu. Dok, kemarin kan habis salaman juga nih sama Dokter. Ya. Setelah itu ada komunikasi juga lagi nggak sih sama Dokter sendiri? Tidak. Jadi salaman ya karena saya juga baru ketemu ya saat itu juga. Oh ternyata fisiknya seperti ini, dokter detektif. Pertama Saya kali ketemu, langsung Dok. melihat. Jadi saya selaku sesama rekan profesi, di mana kami juga ada kode etik, sesama profesi adalah sejawat itu adalah saudara kandung. Saya kejar, saya salah. Berarti yang di baris krim itu Pertemuan pertama saya dan sama. setelah itu nggak ada komunikasi lagi? Tidak ada. Dan saya juga tidak pernah mau mengomentarin PT-nya Dokter, karena Dokter juga tidak lagi melakukan menyerang saya itu tidak lagi sampai saat ini gitu. Dan saya berharap ini biarlah proses hukum yang berjalan, karena memang masyarakat tidak mengetahui sebenarnya gitu. Karena kalau kita bikin statement ini nanti digiring lagi, statement ini akan digiring lagi. Padahal sebenarnya kita sudah sampai ke gelar perkara khusus saja sudah sangat luar biasa. Mungkin ada setelah ketemu dan melihat pertama kali ada rasa ingin berdamai nggak sih? Sudah. Mungkin nantinya. Begini, jadi dari awal laporan saya bulan Oktober dilakukan pemanggilan untuk berita acara wawancara. Di situ saya sudah meminta kepada penyidik memohon jikalau nanti dokter datang di dalam pemanggilan, tolong panggil saya juga. Saya ingin datang dan saya cuma mau bertanya sebenarnya ada apa gitu. Kok saya sejawat kamu tahu saya dokter gitu.
Saya buat nama saya juga di sosial media, Dr. Andreas Henry Situngkir, jelas. Tapi kenapa saya dibilang atau dikatakan bukan seorang dokter? Saya cuma ingin menanyakan itu, niatnya apa? Tapi kan ternyata tidak datang, tidak hadir. Di dalam pemanggilan naik sidik juga tidak hadir, tapi ada jemput bola. Jadi pihak penyidik datang ke Polsek Tangerang Selatan. Nah di situ juga saya meminta kepada penyidik coba tanyakan karena saya tidak bisa hadir kan. Ternyata memang disampaikan mau nggak berdamai. Biar kita ketemu ini konfrontir karena kan ini kan undang-undang ITE ya. Harusnya adanya restorasi justice ya. Kita dipertemukan. Tapi dokter menolak. Bukan saya yang menolak, saya melaporkan. Tapi saya meminta untuk ayo dok, aku ini sejawatmu loh. Gitu. Nggak ada upaya damai berarti dari Sayanya. Tapi dokter mungkin ada nggak tahu ada persoalan apa, saya tidak paham. Nah sampai akhirnya kita sampai ketemu di sana pun saya jelaskan sama pimpinan sidang, pimpinan dalam ini ya gelar perkara khusus saya katakan ada penyidik, jadi saya berkata sesuai dengan yang faktanya gitu. Dan bahwasanya saya sebenarnya pengen sekali ketemu sama dokter dulunya ya. Sebenarnya apa sih masalahnya? Tapi ternyata kan tidak bisa dan akhirnya ini tetap harus berjalan karena sudah ditetapkan sebagai tersangka. Karena kalau sudah tersangka kan nggak bisa asal-asalan untuk mencabut apa segala macam. Dok, berarti ini pengen ketemu lagi sekali lagi ya dengan dokter? Bukan. Jadi itu kan kejadian sebelumnya. Oke. Setelah ketemu ini kan ternyata memang proses hukumnya harus dilanjutkan, tidak bisa dihentikan. Jadi kita lihat nanti bagaimana panggilan kedua sampai nanti di pengadilan. Oke. Oke, sama. Oke.